Ya, salam dan bahagia. Untuk pertemuan ke-15, ini kita ke pengenalan persamaan diferensial. Ini akan dibahas secara sekilas. Jadi persamaan diferensial itu apa? Nah, jadi intinya itu pertamanya kalian mengenal dulu, ingat dulu turunan ya. Jadi kalau kalian punya Y 9fx, di mana X-nya itu adalah variabel bebas dan Y-nya itu variabel terikat atau variabel tak bebas. Sebagai contoh ini. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 3px plus p. Jelas variabel bebasnya adalah x dan tak bebasnya itu adalah y. Misalkan y sama dengan fx ini diturunkan, maka turunan pertamanya dulu kalian mengenal y aksen dy dx. Sedangkan turunan keduanya itu adalah y double aksen d2y dx kuadrat. Dan turunan ketiganya juga sama dan seterusnya sampai turun ke n. Begitu juga kalau turunan parsial kalian juga sudah belajar. Jadi kalau z sama dengan fx, y, maka kalau diturunkan secara parsial terhadap x maka jadi do z do x. Kalau terhadap y maka do z do y, dan terhadap turunan keduanya do 2z do x kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini persamaan diferensial itu apa? Yaitu persamaan yang mengandung variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel bebas. Nah, jadi di sini contohnya, ini contoh-contoh persamaan diferensial. Nah, ada 5 contoh. Nah, masing-masing kita coba definisikan. Jadi persamaan diferensial biasa itu apa? Persamaan diferensial yang mengandung satu atau beberapa turunan dari variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi turunan biasa itu hanya mengandung turunan terhadap satu variabel bebas nih, dy dx, d2y. Jadi hanya variabel bebasnya cuma satu, yaitu x. Sedangkan kalau turunan parsial atau persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan diferensial yang memuat turunan dari satu variabel atau lebih ya, tak bebas. Nah, terhadap dua atau lebih variabel bebas. Nah, jadi di sini terhadap t sama x. Nah, terhadap x sama y sama z. Jadi di sini variabel bebasnya lebih dari satu, maka namanya persamaan diferensial parsial. Kalau tingkat itu turunan tertinggi dari variabel tak bebas terhadap variabel bebas. Jadi turunan tertingginya. Jadi sebagai contoh, kita lihat turunan tertinggi dari PD yang pertama itu adalah 1. Nah, ini. Turunan tertinggi dari PD yang kedua ini adalah 2 karena turunan kedua. Turunan dari yang ketiga itu adalah 3 dan seterusnya. Itu adalah tingkat. Sedangkan pangkat itu adalah pangkat tertinggi, derajat atau degree itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Nah, jadi kita lihatnya itu adalah turunan tertinggi. Turunan tertingginya pangkat berapa? Sebagai contoh yang ini, berarti ini PD ini pangkat 1 atau derajat 1. Kenapa? Karena pangkat tertinggi 1. Ya, ini juga pangkat 1 atau derajat 1 karena turunan tertingginya berpangkat 1. Tapi kalau ini pangkat 2, persamaan ketiga, karena dia atau derajat 2 karena turunan tertingginya itu adalah turunan ketiga, pangkatnya itu adalah 2. Kemudian ada istilah PD linear. Kalau PD linear itu adalah PD yang variabel tak bebas beserta turunannya berpangkat 1 dan setiap koefisien hanya bergantung pada satu variabel bebas. Nah, PD itu kan persamaan diferensial. Nah, contohnya persamaan 1 sama persamaan 2 ini merupakan PD linear karena pangkatnya 1 dan setiap koefisien hanya bergantung pada variabel bebas x. Kemudian kalau yang kedua, yang tidak linear. Kenapa ini tidak linear? Karena di sini pangkatnya tidak 1 sehingga dia tidak linear. Penulisan PD nanti bisa menggunakan derivatif yaitu dy dx, bisa juga pakai diferensial ya dx plus n dy, atau bisa bentuk aksen, y aksen, itu artinya dy dx. Nah, kemudian penyelesaian atau solusi persamaan diferensial itu adalah fungsi yang kalau dimasukkan itu memenuhi. Nah, itu namanya penyelesaian. Contohnya, selidiki apakah y sama dengan ini, solusi dari ini, PD ini. Maka caranya kita turunkan. Yang pertama ini diturunkan, nah sehingga kemudian dimasukkan.
D2Y dx kuadrat min 5 dy dx plus 6y. Nah, pas dimasukkan, nah hasilnya kan 0. Jadi dia merupakan solusi. Nah, kemudian yang kedua, PD yang ini diturunkan 2 kali, kemudian dimasukkan ke persamaan yang tadi. Pas dicek ternyata tidak 0, karena hasilnya adalah min 2 f pangkat x, sehingga dia bukan penyelesaian PD. Kemudian ada namanya PD berubah terpisah, yaitu dibagi 2. Jadi kalau di sini variabelnya sudah terpisah antara y dengan y, x dengan x, maka caranya nanti tinggal dipindah ruas, terus diintegralkan antara yang kiri dengan yang kanan, fungsi yang y dy dengan fungsi yang f dx. Sebagai contoh ini, y dy min x dx sama dengan 0, maka langsung saja diintegralkan. Jadi integral dari y kan y setengah y kuadrat, nah ini sama dengan ini. Nah, ini konstanta sembarang, bebas mau apa, misal setengah C1, sehingga diperoleh ini solusinya adalah ini. Kemudian kita juga punya soal ini, kalian kali silang aja, berarti jadi 9y dy ditambah 4x dx pindah ruas langsung sama dengan ini ya, kemudian diintegralkan sehingga 9y diintegralkan 9 per 2y kuadrat min 4x diintegralkan jadi min 2x kuadrat ya. Saya kira bisa kemudian diselesaikan, diperoleh solusi seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang belum terpisah berarti kita upayakan dipisah. Nah, contohnya ini kan belum terpisah, maka caranya itu nanti tinggal dibuat atau dibagi atau dikali, misal supaya nanti jadi terpisah, benar-benar terpisah, x dengan dx, y dengan dy. Sebagai contoh di sini saya punya PD ini kan dy dx, nah berarti dikali silang, nanti kan jadi y dy 1 min 2x dx, diintegralkan sehingga diperoleh ini. Itu adalah solusi umum dari PD. Saya kira ini bisa ya mengintegralkan ini. Integral y kan berarti setengah y kuadrat plus c1 misal. Integral 1 kan x, integral min 2x kan jadi min 2x kuadrat per 2. Sehingga menjadi setengah y kuadrat sama dengan x min x kuadrat plus c2 min c1. Jadi y kuadrat sama dengan dikali 2. Ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.